Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Cisco switching. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Yang pertama itu ada user exit mode, ditandai dengan seperti tanda panah seperti ini teman-teman, yang di router lalu ada tanda panah teman-teman. Lalu fungsinya itu untuk melihat informasi dasar perangkat dan tidak dapat mengubah konfigurasi. Jadi dia tuh hanya bisa melihat aja gitu kayak teman-teman. Lanjut, ini privilege access mode. Nah, ditandai dengan tanda pagar seperti ini ya teman-teman. Fungsinya itu memiliki hak akses lebih tinggi, dapat melihat konfigurasi dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, lalu global configuration mode ditandai dengan router config lalu ada tanda hashtag ya teman-teman. Jadi ditambahkan aja mohon maaf. Jadi bertambah ini aja teman-teman. Config di dalam tanda kurung teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk mengubah konfigurasi perangkat secara keseluruhan. Lalu interface configuration mode atau sub configuration mode ditandai dengan if-nya teman-teman. Di sini dapat lihat ada if-nya teman-teman. Nah, sesuai namanya itu, jadi itu hanya untuk mengatur interface aja teman-teman, seperti itu. Lalu di sini ada mengubah hostname. Hostname digunakan sebagai nama perangkat agar mudah dikenali. Nah, perintahnya itu kita enable, lalu configure terminal, lalu nanti kalau udah kita enter, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Config, lalu kita masukkan namanya, misalkan R1 gitu. Nanti hasilnya yang tadinya router itu akan berubah menjadi R1 teman-teman. Yang tadi hostname kita ubah seperti itu. Nah, lalu konfigurasi password. Nah, di sini terdapat dua, yaitu yang pertama itu password konsol digunakan ketika mengakses perangkat melalui kabel konsol teman-teman. Nah, perintahnya itu line konsol 0. Lalu nanti kita akan masuk ke line-nya teman-teman, lalu masukkan passwordnya misalkan Cisco, lalu login seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu memberikan password enable. Nah, di sini perintahnya yaitu enable secret 123. Lalu password VTY digunakan untuk akses telnet itu teman-teman, itu untuk meremote ya teman-teman. Nah, untuk perintahnya itu line VTY 04, lalu password Cisco, lalu login. Nah, seperti itu. Dan ini juga sama teman-teman, password enable sama seperti tadi. Lalu mengatur interface. Yang pertama masuk ke menu interface. Caranya yaitu ketikkan interface, lalu nama interface-nya misalkan gigabit ethernet atau FA dan lain-lain gitu teman-teman. Lalu jika sudah masuk, maka kita akan ada tampilan if teman-teman. Lalu kita masukkan IP address-nya. Misal 192.168.1.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu mengaktifkan interface. Nah, nanti untuk di Cisco walaupun perangkatnya sudah kita on-in, tapi tetap aja untuk kabelnya nanti tuh bakal tetap berwarna merah teman-teman. Jadi kita itu harus yang namanya itu mengaktifkan atau menyalakan routernya secara manual teman-teman, dengan cara no shutdown ya teman-teman. Nah, nanti jika sudah berhasil, maka akan muncul persen link 5 change gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan coba praktekkan di Cisco ya teman-teman. Ini kita masuk teman-teman. Nah, lalu di sini kita bebas pakai router yang mana aja teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan coba menggunakan router yang PT router teman-teman. Nah, lalu switchnya juga sama bebas, saya gunakan MD960 aja. Lalu di sini kita sambungkan terus aman teman-teman, kita klik terlebih dahulu kabelnya, saya pilih yang otomatis ya teman-teman.
kita klik, lalu kita sambungkan dengan oh ya teman-teman, misalkan, nah di sini kan dapat kalian lihat nih, ini tuh interface-nya ya teman-teman, yang FA0/0 dan FA0/1 teman-teman. Nah jika kalian tidak muncul, nih kedua ini, cara untuk memunculkannya itu, kalian bisa klik di keyboard kalian CTRL+R. Nah nanti akan masuk ke tampilan seperti ini, atau kalian juga bisa masuk ke menu option, lalu preference. Nah, kita tunggu. Oke, nah di bagian always show port label in logical workspace itu kalian centang ya teman-teman. Nah, misal di sini kita uncentang terlebih dahulu nih. Nah, kita close. Nah, maka nanti si nama interface itu akan hilang teman-teman. Nah, jadi di sini coba kita nyalakan lagi. Nah, di sini kita lihat, nah ini sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Kita masuk ke ini teman-teman, ke routernya, lalu ke CLA ya. Nah, di sini kita no atau n aja teman-teman. Kalau kita enter di sini, lalu di sini kita itu ada di user teman-teman. Kita tuh user exec mode teman-teman. Kita masuk lagi. Nah, caranya supaya kita itu ke privilege mode, kita lihat lagi ke privilege exec mode itu caranya kita itu ketikkan enable teman, enable. Jadi akan muncul ini, berubah yang tadinya itu seperti tanda panah menjadi seperti tanda pagar gini teman. Nah, lalu sekarang kita akan ke yang namanya tadi tuh global, dan lagi teman, global configuration mode. Nah, cara masuknya itu kalian klik, nah lalu kalian ketikkan conf t. Nah, untuk di Cisco ini kita itu bisa menyingkatnya teman-teman, minimal itu 3 huruf ya teman-teman. Nah, lalu kenapa untuk yang ini tuh conf t itu atau conf terminal teman-teman, untuk aslinya itu conf terminal. Nah, tapi kenapa bisa t aja? Karena tidak ada lagi kata conf t itu lagi teman-teman, jadi hanya untuk terminal aja teman-teman. Jadi kita enter. Nah, lalu di sini kita akan mengubah hostname teman-teman. Caranya tinggal ketik aja hostname, atau kalian bisa singkat menjadi host, lalu masukkan misalkan cis. Nah, nanti yang tadinya router di sini teman-teman, router akan berubah menjadi cis yang tadi kita ubah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan password. Nah, di sini kita menggunakan enable secret teman-teman. Enable secret 123, lalu enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu seperti yang saya bilang tadi, nah di sini walaupun si routernya kita nyalakan, intinya si interface-nya ini akan tetap berwarna merah teman-teman. Jadi kita harus menyalakannya secara manual. Caranya kalian ketikkan interface, nah yang FA0/0 dulu teman-teman, FA0/0 lalu no shutdown, enter. Nah, nanti muncul tulisan seperti ini, kalian enter aja teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, baru kalian bisa konfigurasi IP address, IP A 192.168, lalu 88.1, subnet masknya 255.255.0, lalu enter. Nah, sebenarnya seperti ini aja teman-teman untuk basic konfigurasi. Nah, untuk di layar 3 juga sama teman-teman. Untuk kita masuk ini ke switch yang 3560 nih. Nah, kita masuk ke sini.
kita ke CLI. Nah, kita tunggu terlebih dahulu prosesnya, teman-teman. Nah, ini 0 lagi, ketik N aja lalu enter, lalu di sini kita enter lagi, teman-teman. Masih sama, kita ketik enable, lalu di sini contek, lalu di sini kita ketikkan interface yang ini, teman-teman, FA0/1. Nah, di sini untuk konfigurasi IP address-nya sama aja, kita masuk ke sub interface. Nah, yang membedakan itu adalah nanti ketika kita mempunyai sebuah VLAN. Nah, ketika ada sebuah VLAN, kita masukkan IP address-nya di switch maupun di layer switch, kita hanya tinggal masukkan interface VLAN berapa gitu misalkan. Nah, baru kita masukkan IP address-nya. Misalkan di sini kita enter, teman-teman. Lalu di sini kita enable, lalu di sini kita config, nah, lalu di sini kita masukkan VLAN-nya, teman-teman, interface misalkan ini di interface FA01, teman-teman. Nah, coba kita exit terlebih dahulu deh, exit. Nah, misalkan itu interface VLAN 10 gitu, teman-teman, kita konfigurasi VLAN 10 gitu, baru setelah ini kita masukkan IP address-nya, teman-teman. Nah, kalau itu ini untuk di multi layer atau di switch, teman-teman. Kalau untuk di router itu beda, teman-teman, untuk memasukkan IP-nya. Ini kita login ulang terlebih dahulu, teman-teman. Enter, ini konten. Oh, ini ada masalah. Ini kita dari ulang aja, teman-teman. Ini routernya kita hapus, kita tambahkan lagi, teman-teman, routernya. Tadi yang PT router kita sambungkan. Ini untuk di Cisco ini kita itu ada kalau misalkan kita terlalu lama gitu, jadi nanti seperti tadi, teman-teman. Ini enak aja, lalu di sini konten, kita enter lagi, ini enable, lalu konten, lalu di sini interface kita ini masukkan namanya host sys, lalu passwordnya tadi enable secret dulu 1 2 3. Nanti kalian bisa skip aja, teman-teman, soalnya ini saya dari ulang karena tadi itu kayaknya ada masalah, teman-teman. Di sini setelah itu kita nyalakan interface-nya, teman-teman. Kita interface FA0/0, enter, lalu run. Oke, teman-teman, saya tadi juga lupa bilang kalau if ini berarti tandanya kita tuh di konfigurasi interface, ya, teman-teman. Ini kita enter lagi. Nah, ini kita masukkan IP address 92.168.1 lalu 255.255.255.0. lalu kita enter. Nah, kita lanjut, teman-teman. Nah, tadi kan untuk multi layer yang mana, kalau di router itu beda, teman-teman, untuk memasukkan IP kepada setiap VLAN-nya gitu. Nah, misalkan di sini VLAN-nya itu ada di interface mana ya? Ada mana, teman-teman? VLAN-nya ada di interface FA01, teman-teman. Jadi kita exit terlebih dahulu. Nah, kita interface FA
0/1, lalu di sini kita harus masukkan titik, lalu nih di sini VLAN berapa gitu, misalkan VLAN 10, kita enter. Nah, ini invalid. Kenapa invalid? Karena kita belum melakukan konfigurasi di switch-nya, teman-teman. Jadi sini kita masuk ke switch-nya, teman-teman. Kita ke CLI, lalu kita enter aja di sini, lalu kita enable kontak, nah lalu VLAN 10. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke routernya, teman-teman. Nah, di sini ini 0/0 ya, teman-teman. Nah, ini sudah bisa. Lalu setelah itu kita encapsulation, teman-teman. Simulation dot satu key besar ya, teman-teman. Key, lalu karena VLAN 10, jadi di sini 10 ya, teman-teman. Nah, lalu kita enter, teman-teman. Nah, kenapa di encapsulation? Karena di dalam router atau layer 3 itu kita harus enkapsulasi datanya terlebih dahulu ya. Misalkan itu VLAN-nya berapa gitu, teman-teman. Nah, baru setelah ini kita bisa konfigurasi IP address, teman-teman. Jadi IP address 10.10.10.10, lalu VPN 255.255.255.252. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.